Seorang suami tak terima sang istri dicolek, bahkan jadi cemburu membuat suaminya ini mengambil jalan pintas, menghabisi 3 orang, tak hanya menghabisi, langsung dibuang dan diambil hartanya. Kisah nyata yang kuceritakan kali ini terjadi di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di tanggal 15 April 2014. Saat itu warga Kertajati Cianjur, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan 3 karung dengan berisi 3 jasad manusia. Jasad karung pertama yang ditemukan berisi seorang bocah SD dan tak lama menemukan karung lainnya yang ternyata ditemukan sesosok jasad wanita berusia di atas 30 tahun. Bahkan hingga sore harinya ditemukan 1 orang lagi, sesosok jasad lelaki yang ditemukan di perairan Kertajati Cianjur, ditemukan oleh warga yang langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki semuanya. Di antara 3 jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi, Jawa Barat. Di rumah sakit dipastikan jasad tersebut mendapatkan penganiayaan sebelum mereka berpulang. Bahkan ketiganya seakan mendapatkan luka yang sama. Ada bekas lebam di beberapa tempat, bahkan mendapatkan cekikan. Setelah diselidiki, ketiga jasad tersebut pun saling berkaitan satu sama lain. Jasad pertama berusia 11 tahun bernama Repan Cipta, masih anak SD. Sementara kakaknya Rajib Rizal berusia 21 tahun dan yang terakhir adalah ART mereka bernama Eti berusia 33 tahun. Setelah mendapatkan hasil otopsi dan ditemukan identitas mereka, akhirnya pemberitaan penemuan ketiga jasad ini pun langsung diberitakan kepada keluarga mereka. Ternyata Rajib sendiri adalah seorang vokalis band ternama di kota Bandung. Pemberitaan ini sontak saja menjadi geger dan nampaknya membuat orang kaget dan bersedih. Rajib sendiri dikenal dengan nama Beken Jack, anak pertama di keluarganya, sementara Repan adalah anak kedua dari keluarga mereka. Kedua orang tua Rajib sendiri sudah bercerai, mereka kini tinggal bersama ibunya yang punya salon dan punya kesibukan. Keluarga mereka dikenal keluarga baik. Meski sang ibu sibuk, namun Rajib dan Revan tak pernah mengeluh saat dirinya tinggal bersama Eti ART-nya saja. Rajib sendiri dekat dengan Revan meskipun dirinya kuliah. Rajib adalah seorang mahasiswa di UPI, mengambil jurusan seni, dikenal sebagai lelaki yang pintar, ramah, punya banyak teman, tak pernah bermasalah. Selain kuliah, Rajib sendiri sukses dengan usahanya. Rajib berjualan alat-alat elektronik di online, bahkan dirinya pun menjadi teknisinya. Sukses dengan pekerjaannya, Rajib berhasil membeli 1 mobil dengan hasil jerih payah sendiri. Saat itu Rajib pun memilih mobil jenis Ayla. Menurut teman-teman dari Rajib yang terkenal di kalangan band, Rajib sendiri adalah vokalis jenis band metal, sering mengikuti audisi dan sering tampil di berbagai acara event underground. Menurut ibu Rajib, sang ibu pulang ke rumah namun nampak rumah kosong. Ada yang aneh, sehari sebelumnya dirinya mendapatkan SMS dari Revan, anak keduanya, mengungkapkan kalau Revan ikut Rajib ke Kalimantan saat itu. Bahkan menyebutkan sang pembantu Eti sudah pulang ke rumahnya. Sontak saja ibu dari Revan ini curiga karena Eti tak pernah pulang kampung tanpa memberitahu, dan Revan apalagi Rajib tak pernah keluar kota tanpa izin ke sang ibu sebelumnya. Merasa ada yang aneh, dirinya pun melihat rumah ada yang tak biasa. Bahkan di beberapa sudut penumpukan cairan merah membuat dirinya ketakutan. Ibu dari Rajib pun langsung menelpon teman-teman Rajib, bahkan tak pernah mendengar Rajib akan konser di Kalimantan. Saat itu ibu dari Rajib pun menelpon mantan suaminya, namun sama halnya dengan sang mantan suami yang tak tahu keberadaan anak-anak, bahkan saat menghubungi lewat telepon pun tak diangkat. Menunggu keesokan harinya, orang tua dari Rajib dan Revan pun akan melaporkan kehilangan keluarga mereka kepada pihak yang berwajib. Namun nampaknya dikagetkan dengan adanya tamu dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke rumah Rajib memberitahukan kepada orang tua Rajib kalau ternyata ada 3 jasad ditemukan keluarga mereka. Sontak saja keluarga Rajib pun langsung ke rumah sakit dan membenarkan yang ditemukan adalah Rajib, Repan dan juga Eti ART mereka. Setelah mendapatkan keterangan dari ibu korban, pihak kepolisian pun yakin kalau mereka bertiga dihabisi di rumah. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menyelidikinya. Ternyata benar di rumah pun banyak cairan merah dan banyak barang-barang yang nampak pecah dan berserakan. Pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada keluarga korban dan ternyata ada beberapa barang yang handphone, di antaranya handphone mereka dan juga 1 mobil jenis Ayla milik dari Rifan. Pihak yang berwajib pun langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran di mana mobil tersebut berada. Hingga akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian, mobil tersebut ditemukan di Banten. Sopir yang membawa mobil tersebut pun ternyata adalah pelakunya. Seorang lelaki bernama Dadang Sujono diamankan pihak kepolisian saat menggunakan mobil Rajib.
Saat diamankan di Banten, Dadang sendiri tak mengelak. Dadang mengakui dirinya pelakunya. Dadang pun mengungkapkan motifnya karena cemburu. Menurut Dadang, dirinya kenal dengan Rajib saat Rajib sering membenarkan mobil di bengkel. Namun dirinya kaget ternyata Rajib kerap merayu istrinya, dan saat itu Dadang sendiri melihat Rajib mencolek-colek sang istri. Tak terima dengan perlakuan Rajib, Dadang pun ingin membuat pelajaran kepada Rajib dengan cara Dadang akan ke rumah Rajib dan bicara baik-baik. Hari itu Dadang pun akhirnya menemukan alamat Rajib. Datang ke rumah Rajib, namun saat itu Rajib tak ada, hanya ada pembantunya Eti. Karena Dadang mengaku teman Rajib, Eti pun mempersilahkan Dadang masuk. Tak lama, datanglah Repan, adik dari Rajib yang pulang sekolah. Hanya tersenyum kepada Dadang, Rajib pun langsung masuk ke kamarnya. Menunggu Rajib cukup lama hingga akhirnya jam 11 malam, Rajib pun pulang ke rumah. Namun kebetulan saat itu karena Dadang tak membawa senjata tajam, Dadang pun mematikan lampunya. Rajib masuk ke rumahnya dengan gelap. Rajib pun tak tahu kalau ternyata di belakang ada yang mendekap dirinya. Dadang langsung memukul Rajib dengan barang yang ada di sana. Tak terima, Rajib mencari Dadang hingga akhirnya mereka pun bergulat. Dadang akhirnya menemukan senjata, memukul Rajib beberapa kali hingga akhirnya Rajib pingsan, terjatuh dan tak bernyawa, menghembuskan napas terakhirnya. Mendengar kerebutan itu di rumah, Eti pun akhirnya terbangun. Eti yang kaget langsung keluar. Tak ayal, Eti pun menjadi korban dari Dadang saat itu. Eti ditikam dan dibekam beberapa kali hingga akhirnya Eti pun tak bernyawa. Bukan hanya Eti yang terbangun, Repan sang adik pun terbangun dan langsung sama. Dihabisi oleh Dadang agar tak ada saksi dan tak ada barang bukti. Pasca menghabisi ketiganya, Dadang pun membungkus ketiganya dan memasukkan ke mobil. Saat itu Dadang pun mengaku memang pikiran di awal akan membuang ketiga jasad ke tempat yang sepi. Pergi dengan mobil Rajib, akhirnya Dadang pun menemukan tempat yang sepi, yaitu di Sungai Kertajati Cianjur. Membuang ketiganya di sana, Dadang pun langsung kabur menggunakan mobil Rajib. Sempat akan kabur ke seberang namun tak, hingga akhirnya Dadang memilih Banten untuk tempat pelarian. Karena ingin menyamarkan penyelidikan pihak kepolisian, Dadang pun sempat SMS ibu dari Rajib dan Revan mengungkapkan kalau mereka akan pergi ke Kalimantan. Dadang yang kabur ke Banten berhasil diamankan pihak kepolisian dan dikembalikan ke Bandung. Diamankan terkait permasalahan ini, Dadang pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 20 tahun penjara. Ternyata di dalam persidangan sendiri mengungkapkan kalau Rajib dengan istri Dadang tak ada hubungan. Rajib yang terkenal ramah, menurut istri dari Dadang, bertemu seperti pelanggan biasa saja di bengkel, bahkan mereka tak mengenal satu sama lain. Begitu juga keluarga dari Rajib, tak menyangka kalau Dadang adalah teknisi mobil Rajib yang cemburu pada Rajib tanpa alasan dan membabi buta. Dari permasalahan ini, keluarga Rajib pun kehilangan 2 anak dan 1 ART yang memang sudah tinggal dan dianggap keluarga oleh mereka. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.